Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kelemahan-kelemahan utama Jokowi pun akhirnya terbongkar. Analis politik dan juga ekonomi, Rustam Ibrahim memaparkan bab-bab yang dinilainya menjadi sebuah kelemahan utama Presiden Joko Widodo selama ini. Pertama, menurut Rustam Ibrahim, Jokowi dinilai sangat kurang melibatkan peran civil society dalam perumusan kebijakan negara maupun implementasi program-program pembangunan sosial atau social development. Kedua, Rustam menyebutkan ada 3 sektor kehidupan bermasyarakat atau bernegara yang tidak mendapatkan interest Jokowi, yaitu sektor negara atau publik, sektor ekonomi atau swasta, dan juga sektor nirlaba serta non-pemerintah, yaitu non-governmental dan non-profit sector. Sektor ini yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat, tampaknya tidak mendapatkan perhatian Presiden Jokowi. Begitu kata Rustam melalui akun Twitter yang dikutip oleh redaksi suara.com pada hari Minggu 20 September. Kelemahan yang ketiga, Presiden Joko Widodo dinilai Rustam Ibrahim banyak membahas tentang community participation dalam penanganan pandemi corona. Tapi menurut pandangan Rustam Ibrahim, kepala negara tidak mengajak civil society yang sudah banyak bergerak dalam bidang kesehatan masyarakat. Padahal menurut Rustam, civil society berpengalaman dalam pendekatan partisipatif kalau dibandingkan dengan TNI atau Polri, serta juga aparatur sipil negara yang disebut Rustam lebih bersifat instruktif. Dalam ranah civil society, Rustam Ibrahim memuji Gubernur Anies Baswedan yang dinilainya lebih berpengalaman. Suka atau tidak suka harus diakui, Gubernur Anies Baswedan banyak berpengalaman di ranah civil society. Anies pernah bekerja di UNDP, Partnership for Governance Reform, dan Rektor Paramadina. Anies tentu sangat paham dengan dunia CSO atau NGO. Banyak kalangan NGO menaruh harapan padanya. Begitu kata Rustam. Sebelumnya pun pernah diberitakan dari Foxpol, Jokowi akui gagal pimpin negara. Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwiceniago menganalisis kemarahan Presiden Joko Widodo pada para menteri yang tidak responsif dan biasa-biasa saja saat menangani kasus virus corona. Dia menyebut kemarahan Jokowi itu hanya dagelan politik untuk mencari kambing hitam demi menutupi kelemahannya sebagai presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Bagaimana mungkin kita bisa mahfum bahwa kegagalan pemerintahan tertumpu pada kelemahan pembantu presiden? Bagaimana ceritanya? Kalau presidennya tak punya strong leadership yang berkelas, apakah masih bisa menggerakkan gerigi rotari, memberikan pengaruh dan juga energi positif bagi menterinya, dan menjadi kekuatan atau semangat bagi para menteri? Begitu kata Pangi. Dia pun juga menegaskan, Presiden dan Menteri adalah satu kesatuan yang menjalankan pemerintahan secara bersama atau kolektif kolegial. Dengan demikian, Jokowi tidak bisa menyalahkan menteri saja, karena kegagalan para pembantu presiden juga berarti kegagalannya. Yang dipertontonkan di ruang publik ibarat menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Ini adalah dagelan politik yang sedikit agak memalukan. Pada saat yang sama sebetulnya Presiden mengkonfirmasi atau membuat pengakuan atas kegagalannya dalam memerintah atau memimpin lewat kinerja menterinya yang inkompeten. Di sisi lain, kata Pangi, kemarahan pejabat di ruang publik seringkali dijadikan sebagai alat politik. Hal itu adalah kesempatan bagi Jokowi untuk terus memposisikan dirinya terlihat seperti cuci tangan, seperti bersih. Sementara pihak yang paling layak disalahkan atas ketidakmampuannya dalam menjalankan roda pemerintahan adalah para menteri yang tidak becus bekerja, bukan dirinya sebagai presiden. Pangi juga menyebut bahwa langkah Jokowi memarahi para menteri adalah bagian dari strategi menggeser perhatian publik. Ini karena publik awalnya terfokus pada kinerja pemerintah yang buruk atau tertuju pada kelemahan strong leadership seorang presiden. Setelah dia pidato, kini kelemahan serta kegagalan pemerintah mulai bergeser ke pembantu presiden, akibat ulah menterinya yang amburadul.
Harapannya desain tekanan publik dari awalnya mempersalahkan presiden bergeser menyalahkan menteri. Ini bagian dari lagu lama, kaset usang. Sebagai presiden dengan kinerja buruk dan berupaya menempatkan diri sebagai pahlawan yang memperjuangkan demi kepentingan 267 juta rakyat Indonesia dengan memarahi dan membentak-bentak menterinya di panggung depan. Begitu kata Pangi. Permasalahan ada di Jokowi, kalau turun hilang semua permasalahan bangsa. Permasalahan bangsa Indonesia sebenarnya bisa selesai dengan turunnya Joko Widodo sebagai presiden dari jabatannya. Permasalahan ada di Jokowi, kalau turun hilang semua permasalahan bangsa. Bisunya ini ada di Jokowi, kata mantan anggota DPR Joko Edi Abdurrahman pada hari Ahad 2 Agustus. Menurut Joko, selama Jokowi memerintah, kerusakan Indonesia dalam bidang ekonomi semakin parah. Sebelum COVID-19, pertumbuhan ekonomi bisa 4,9%. Masuk COVID-19, pertumbuhan ekonomi minus 4%. Secara ekonomi, Jokowi tidak boleh di situ. Jelas Joko. Joko juga mengatakan rakyat Indonesia sudah sangat bersabar terhadap Jokowi agar melakukan perubahan yang lebih baik, tetapi kebijakannya makin tidak berpihak kepada rakyat. Sudah sampailah kesabaran masyarakat agar Jokowi berubah, namun semakin parah. Di saat COVID pertumbuhan di tingkat bawah, anehnya kelakuan semakin korup. Dan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang SDA banyak juga yang dikorup. Begitu pungkasnya. Pernah diberitakan juga sebelumnya Jokowi akan mereshuffle kabinetnya. Hal ini pun dikritisi oleh aktivis HAM Natalius Pigai yang menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang kepikiran mau mereshuffle jajaran menterinya di Kabinet Indonesia Maju. Ia menilai justru persoalan saat ini karena kepemimpinannya Jokowi selaku kepala negara. Terserah dia mau ganti menteri atau tidak, itu urusannya. Sumber masalah saat ini justru soal ketidakmampuan memimpin Indonesia. Begitu kata Pigai kepada redaksi dalam pesan singkatnya pada hari Senin. Pigai juga mengkritisi gaya kepemimpinan Jokowi selama menjabat sebagai RI 1. Menurutnya, ex-gubernur DKI Jakarta itu sering berbohong. Saya justru tidak percaya Jokowi dengan omongannya karena sering berbohong dan selalu berbohong. Pun terkait isu reshuffle yang kembali mencuat, ia berharap Jokowi bisa introspeksi. Katanya lebih baik terkait hal-hal teknis administrasi intern diungkap ke publik. Pigai juga menilai susunan menteri di kabinet kali ini pun masih bermuatan politik dan tidak akomodatif. Maka itu dengan ujian adanya pandemi corona ini, dari segi ekonomi, sosial disebutnya kurang memberikan harapan ke rakyat. Baginya Jokowi sebagai presiden hanya mumpuni dari prestasi politik namun tidak untuk reputasi. Isu reshuffle kabinet kembali mencuat karena ucapan Presiden Jokowi yang tampak kecewa terhadap kinerja para menterinya yang menganggap biasa dengan krisis pandemi corona. Jokowi menyampaikan hal itu saat pidato kenegaraan di Istana Negara pada hari Kamis 18 Juni yang lalu. Jokowi bilang situasi krisis di tengah pandemi corona harus disikapi dengan langkah-langkah yang luar biasa atau extraordinary. Ia mengajak jajaran menterinya menjalankan amanat karena ada tanggung jawab terhadap 260 juta lebih rakyat Indonesia. Saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 260 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya. Begitu kata Jokowi dalam pernyataannya yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden pada hari Minggu 28 Juni. Selain itu, terbaru Jokowi juga mengakui tata kelola pemerintahan yang berbelit-belit menjadi sumber masalah. Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengakui bahwa permasalahan saat ini adalah tata kelola pemerintah yang berbelit. Sebab itu, cara tersebut harus diubah dengan cepat dan terobosan baru. Disinilah justru letak permasalahan tata kelola pemerintah. Semua memang harus kita ubah semuanya.
kata Jokowi saat memberikan arahan pada para peserta program kegiatan bersama kejuangan atau PKB Juang tahun anggaran 2020 melalui siaran telekonferensi di Istana Bogor, Jawa Barat pada hari Selasa 28 Juli. Dia mengatakan saat ini terlalu banyak peraturan yang berbelit-belit, sehingga terjebak birokrasi yang dibuat sendiri. Terlalu banyak tahapan-tahapan padahal kita sebenarnya bisa langsung. Sebab itu, dia meminta pada semua pihak agar berani mengubah cara kerja menjadi tidak biasa, membuat terobosan melalui proses administrasi hingga berbagai langkah untuk memenangkan kompetisi.